Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 4 tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 halaman 60. Keunikan daerah tempat tinggalku. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Ayo mengamati. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Ada simbol Tugu Yogyakarta dan tempat wisata Candi Prambanan. Lanjut halaman 61. Ini terdapat gambar upacara adat Grebeg Mulut dan transportasi andong. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Saya tinggal di suatu desa yang masih kental dengan adat istiadat. Salah satu adat istiadat yang sering dilakukan di lingkungan saya adalah membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Biasanya para tetangga membawa makanan ke masjid atau musola untuk dibacakan doa dan kemudian makanan itu dimakan bersama. Adapun keunikan fisik di daerah tempat tinggal saya, yakni ada gunung, sungai, dan sawah. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Lanjut halaman 62. Ayo membaca, bacalah teks cerita berikut yang berjudul Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh.
Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. "Hari sudah pagi, kami harus pergi," teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Lanjut halaman 63. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. "Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan." "Kenyataannya candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu," sahut Roro Jonggrang. "Kalau begitu akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Bawahnya cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau tidak nyata. Dan cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Nomor 2, sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Tokoh utama pada cerita berjudul Roro Jonggrang yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Lanjut halaman 64. Nomor 3, sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di depan. Tokoh tambahan pada cerita berjudul Roro Jonggrang yaitu Bisumi, para dayang, dan pasukan jin. Bawahnya, Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Ayo mengamati. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambar di atas. Ingatkah kamu tentang gaya? Tentu masih ingat ya. Menurutmu apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Tentu saja ya, jelaskan. Nah, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Petugas kebersihan yang satu menarik gerobak dan yang satu mendorong gerobak. Lanjut halaman 65. Ayo mencoba. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan yang pertama, menendang dan menghentikan bola. Langkah kegiatan yang pertama, siapkan sebuah bola sepak. Yang kedua, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu. Yang ketiga, letakkan bola di lantai. Yang keempat, tendang bola ke arah temanmu. Yang kelima, minta temanmu menghentikan gerakan bola. Nah, ini Benny dan Edo sedang bermain bola. Nomor 1, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Bola yang ditendang akan mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak.
Lanjut halaman 66. Nomor 2, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Bola yang dihentikan akan mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. Nomor 3, kamu menggerakkan bola dengan gaya, temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat mempengaruhi bola diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Bawahnya percobaan 2, menarik mobil mainan. Langkah kegiatan kedua, yang pertama siapkan sebuah mobil mainan. Yang kedua, ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. Yang ketiga, tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. Yang keempat, tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. Lanjut halaman 67. Nomor 1, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Alternatif jawabannya yaitu ya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. Nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan. Mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat, terjadi perubahan kecepatan pada gerakan mobil mainan. Nomor 3, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya apa? Kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat mempengaruhi kecepatan mobil mainan. Ya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik. Lanjut halaman 68. Nomor 4, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Ya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan. Nomor 5, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Mobil mainan digerakkan dari lurus lalu berbelok, terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan. Nomor 6, kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat mempengaruhi arah gerak mobil mainan. Lanjut halaman 69. Gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda, yaitu yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Alternatif jawabannya yaitu nomor 1, sepeda dibelokkan akan berubah arah sesuai gerakan pengayuhnya. Yang kedua, mobil mogok yang didorong akan bergerak. Yang ketiga, meja yang didorong akan bergerak. Yang keempat, sepeda motor yang direm akan berhenti. Yang kelima, kelereng yang dijentikkan akan bergerak. Lanjut halaman 70. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Alternatif jawabannya, hari ini saya telah belajar tentang memahami arti dari cerita fiksi dan pemahaman tentang gaya dan gerak. Materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Jelaskan. Materi yang sudah saya pahami dengan baik adalah teks fiksi. Lanjut halaman 71. Materi apa yang masih belum kamu pahami? Jelaskan. Alternatif jawabannya, misalnya materi yang belum saya pahami dengan baik adalah tentang gaya dan gerak serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bawahnya, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai materi yang telah dipelajari? Alternatif jawabannya, saya ingin mengetahui lebih banyak tentang pengaruh gaya terhadap benda. Bawahnya, bagaimana perasaanmu selama belajar? Beri tanda centang pada kotak di dekat gambar sesuai perasaanmu. Apakah senang, biasa, atau tidak senang?
Tentunya senang ya, kita kasih tanda centang. Kerjasama dengan orang tua, carilah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Ceritakan kepada kedua orang tuamu, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.